Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Al-thani, yang kedua, maka namanya al-asma, ada nama-nama Allah Subhanahu wa taala lahu ma'nan kulliyun. Lahu ma'nan kulliyun tatafawatu fi afraduh. Nama-nama ini memiliki makna yang utuh, tetapi keutuhan itu pun bertingkat-tingkat. Tatafawatu fihi afraduh, bertingkat-tingkat, yang satu lebih daripada yang lain. Kal maliki, di antaranya adalah al-malik, raja. Ini adalah nama Allah Subhanahu wa taala, tapi juga sebagian makhluk menyandang nama ini. Tapi tentunya bertingkat-tingkat. Takkan sama antara sebagian raja dengan raja lainnya. Ada yang raja memiliki kekuasaan yang luas, ada raja memiliki kekuasaan yang kecil, ada raja hanya dalam namanya raja Gu. Raja juga dia, tapi tak memiliki kekuasaan, hanya ada pada nama. Siapa namamu? Raja. Raja apa? Gu. Subhanallah. Inilah berserikat pada raja ini nama banyak makhluk. Allah pun memiliki nama ini, makhluk pun memiliki nama ini, tapi bertingkat-tingkat. Kal maliki wal aziz, perkasa. Sebagian makhluk juga memiliki keperkasaan, tapi sebagian makhluk lebih dahsyat kekuasaannya, keperkasaannya dibandingkan makhluk lainnya. Wal jabbar, al-jabbar adalah makhluk yang sombong, itu pun bertingkat-tingkat. Sebagian sombong, sebagian lebih sombong lagi. Al-mutakabbir, mirip-mirip antara al-jabbar dan mutakabbir. Fa yajuzu tasmiyatu ghairi biha, maka nama-nama semacam ini terkadang disandang oleh makhluk-makhluk lainnya. Faqad sammallahu nafsahu bihadzal asma', Allah telah menamakan dirinya dengan nama-nama ini, dengan nama Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, sebagaimana yang tadi saya sebutkan. Dalam surat At-Tahrim, dalam surat Al-Hasyr, disebutkan nama-nama ini. Wa samma ba'dha ibadihi biha, terkadang Allah menyebutkan sebagian hamba-hambanya dengan nama-nama ini pula. Qauli ta'ala, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Yusuf, qalat imra'atul aziz, berkatalah istri Al-Aziz. Siapa Al-Aziz? Al-Aziz adalah menteri, menteri Raja Mesir yang memiliki kekuasaan. Al-Aziz yang memiliki kemuliaan. Maka Allah menamakan makhluknya istri, suami daripada istrinya ini yang menggoda Yusuf dengan nama Al-Aziz. Wa qawlihi, juga firman Allah tabaraka taala, kadzalika yatba'ullahu ala kulli qalbi mutakabbirin jabbar. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala telah mensegel, menutup mati hati setiap orang-orang yang memiliki mutakabbir, orang-orang yang mutakabbir, orang-orang yang sombong, jabbar lagi pongah. Allah kunci mati, Allah segel, tak diberi hidayah, tak diberi petunjuk, dan ini adalah hal yang membahayakan. Apa itu bahayanya? Allah segel setiap orang yang memiliki sifat sombong, sifat pongah, Allah kunci mati hatinya, tak mau menerima hidayah. Lihatlah para raja-raja Namrud, Fir'aun, Haman. Lihatlah orang-orang kaya sebagaimana Qarun, semuanya Allah kunci mati hatinya karena adanya kesombongan ini. Wala yalzamu min dzalika tamathul, meskipun nama ini ada di sandang Allah, juga nama-nama ini ada di sandang makhluk, tapi tak akan dapat disamakan antara Allah dan makhluk tersebut walaupun memiliki nama yang sama. Tak mengapa orang punya nama Malik, sini namanya Malik, situ Malik, situ Malik. Tapi antara tiga Malik tersebut berbeda-beda walaupun namanya sama. Ini Malik benar-benar raja. Ini Malik hanya namanya saja Malik. Ini Malik kerajaannya kecil. Berbeda-beda. Boleh saja. Demikian dengan Allah Subhanahu wa taala. Wala yalzamu min dzalika tamathul, taklah harus sama hakikat antara nama-nama yang disandang Allah juga disandang makhluk, tak sama. Meskipun nama-namanya sama, tapi hakikatnya tak akan mungkin dapat disamakan.
Ya, li'anna al-idhafata taqtadi takhsis, karena namanya idhafah ini sandarkan kepada sesuatu menunjukkan kekhususan sesuatu tersebut. Ya, jika dikatakan ini mobil ustaz, kekhususan bahwa mobil ini adalah mobil ustaz, bukan mobil yang lain. Jika dikatakan ini mobil si fulan, ya setiap sesuatu yang disandarkan kepada sesuatu lain menunjukkan kekhususannya, ikhtisas. Kalau dikatakan ini pintu masjid, babul masjid, maka ini kekhususan bahwa pintu ini pintu milik masjid. Tak sama dengan pintu kelas. Ya, segala sesuatu yang disandarkan dia itu ya menjadi kekhususan bagi apa yang disandarkan. Ya, ketika nama-nama Al-Aziz disandarkan kepada Allah, nama Ar-Rahman Ar-Rahim, ini khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata beliau, "Fama yudhafu ila Allah minha yakhussuhu." Maka apapun nama-nama ini yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini nama khusus untuk Allah. Wa yaliqu bihi subhanahu, yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala, wa bi jalalihi wa kamalihi, ya, yang layak dengan kesempurnaan Allah, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yudhafu minha ilal makhluq, tapi yang disandarkan kepada makhluk, fa ala ma'nan khasin yaliqu bil makhluq, akan sesuai pula dengan nama tersebut merupakan kekhususan makhluk. Ya. Sama nama kaki, ya, tapi kaki meja tak sama dengan kaki manusia. Ya, karena meja ini membuat khusus kaki ini disandarkan kepada meja. Ini kaki meja, tak sama dengan kaki manusia. Kaki burung tak sama dengan kaki misalnya kaki lembu. Walaupun semuanya kaki, maka semuanya itu ya penyebutan nama-nama ini jika disandarkan kepada sesuatu perkara itu menunjukkan kekhususan nama-nama itu adalah yang sesuai milik bagi apa yang disandarkan kepadanya. Ya, maka jangan disamakan. Sebagian orang-orang ahlul kalam dalam bab sifat, mereka sangat anti ketika disebutkan nama-nama, ketika disebutkan sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah tabaraka taala. Kenapa orang-orang ahlul kalam ya menolak sifat-sifat Allah sebagaimana Jahmiyah? Karena mereka khawatir jika disebutkan sifat ini ada juga pada makhluk berarti sama. Ya, contohnya sifat tangan. Kata mereka, Allah punya tangan. Tak mungkin. Berarti sama Allah dengan makhluk. Makhluk pun punya tangan. Berarti ini bukan tangan. Pasti bukan tangan. Cari makna lain. Bukanlah. Ini kayaknya maknanya kekuasaan Allah. Dari sanalah mereka kena. Dari sanalah mereka tertipu. Ya. Ini kelompok yang menolak sifat-sifat Allah. Yang paling jelas adalah kelompok yang namanya Mu'tazilah. Subhanallah, sebagian Asy'ariyah dan Maturidiyah, sebagian mereka tolak. Ya, ada yang menolak sampai nama-nama pun mereka tolak. Ya, pada hakikatnya ahlul kalam nama-nama Allah pun mereka terima, ya, tapi mereka terima nama-nama tersebut tanpa di baliknya terkandung sifat. Subhanallah, hanya nama-nama belaka. Sebagaimana orang-orang Mu'tazilah dan orang-orang ahlul kalam. Ya, banyak nama-nama Allah. Ya, Maturidiyah maupun Asy'ariyah mereka menganggap nama-nama Allah adalah a'lamun mahdhun, nama-nama belaka. Karena itulah sebagian daripada mutakallimin Maturidiyah maupun Asy'ariyah hanya menetapkan sedikit sifat. Nama-nama yang banyak ini kata mereka nama belaka. Kenapa ditetapkan sebagian sifat ini? Ini yang wajib bagi Allah. Kalau enggak, Allah enggak menjadi Allah. Contohnya mereka tetapkan nama As-Sami, Al-Basir, Al-Qadir. Kata mereka, ini sifat wajib, di balik nama ini harus ada sifat. Tak mungkin Allah pencipta alam semesta tak memiliki nama As-Sami yang tak memiliki sifat mendengar. Pasti Allah memiliki sifat mendengar. Ya. Jadi intinya mereka menetapkan ini sesuai dengan logika mereka. Adapun yang lain mereka tolak karena tak sesuai dengan logika mereka. Tak pernah ada dalam sifat yang kita pelajari dahulu kala dalam akidah Asy'ariyah atau akidah Maturidiyah ada sifat Allah bernama rahmat, tak ada. Padahal Al-Quran banyak menyebutkan nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, bahkan dalam bentuk sifat. Wa huwal ghafuru dzur rahmah, dialah Tuhan yang Maha Pengampun, dzur rahmah, memiliki sifat rahmat. Karena kata mereka mustahil Allah memiliki sifat rahmat. Rahmat itu hanya untuk manusia. Iba dia karena sesuatu, ya akhirnya lembut hatinya karena melihat sesuatu. Allah enggak layak disifati dengan rahmat. Karena itulah mereka menolak ya berbagai macam sifat-sifat daripada perbuatan Allah Subhanahu wa taala, seperti mencintai. Kata mereka, ini semua kiasan. Masa Allah mencintai? Enggak layak Allah mencintai. Padahal Quran bertaburan menunjukkan Allah mencintai sebagian hamba-hambanya.
Subhanallah. Ya. Intinya mereka menolak ini semua. Ya. Karena takut menyekutukan Allah, padahal dikatakan oleh Syekh, kesamaan nama itu tidaklah mengharuskan sama hakikat, tapi akan sesuai dengan apa disandarkan. Antara contohnya adalah sifat tangan burung tak akan sama dengan tangan binatang lainnya, ya. Maka demikian juga dengan sifat-sifat Allah. Tangan Allah tak akan sama dengan tangan makhluk, ya, karena penyandarannya berbeda. Tangan Allah, tangan makhluk, tangan meja, dan seterusnya berbeda-beda, ya. Fahadha shawabul qaul fi hadhil mas'alah. Inilah perkataan yang benar dalam bab ini. Qala Ibnu Katsir rahimahullah, berkata Ibnu Katsir, wal hasil, intinya, kesimpulannya, anna min asma'ihi ta'ala ma yusamma anna min asma'i ta'ala ma yusamma bi ghairihi. Ada nama-nama tersebut yang dinamakan orang, yakni selain daripada Allah dengan nama-nama tersebut. Wa minha ma la yusamma bi ghairuh, dan ada nama-nama yang tidak diberikan kepada yang lain, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya Bismillah, Ar-Rahman, Al-Khaliq, Ar-Razzaq. Nama-nama ini khusus hanya untuk Allah. Seperti nama Allah, nama Ar-Rahman, nama Al-Khaliq, nama Ar-Razzaq, dan sejenisnya yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala semata. Wa mimma yultahiqu bihadza, dan yang diikutkan dalam bab ini, annal wajibut tujaha asma'illahi, yang wajib kita lakukan terhadap nama-nama Allah adalah ihtiramuha. Kita wajib memuliakan nama-nama ini, menghormatinya, wa mura'atul adabi nahwiha. Ya, wa mura'atul adabi, ya, nahwuha. Kita wajib berupaya untuk, ya, menjaga adab terhadap nama-nama tersebut. Wa min hadzal ihtiram, di antara bentuk memuliakan nama Allah, an la yusammi ahadun, ya, an la yusamma ahadun bismin fihi naw'u musyarakatan lillahi fi asma'i. Jangan pernah ada diberi nama makhluk yang nama tersebut, ya, bersekutu padanya makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala dalam nama-namanya. Contohnya adalah kaqadil qudat. Tak boleh kita beri gelar seseorang hakim, ya, dengan gelar qadil qudatu. Ya, artinya adalah, ya, hakim bagi segala macam hakim, atau malikul muluk, raja bagi segala macam raja, atau istilah kita raja di raja. Tak boleh, karena raja di raja hanya Allah, hakim dari segala macam hakim hanya Allah, ya, tak boleh. Wa hakimul hukam, qadil qudat, ya, malikul muluk, hakimul hukam. Ini semua tak boleh gelar-gelar ini diberikan kepada makhluk, tak layak. Karena hakim dari segala macam hakim yang adil adalah Allah. Raja daripada segala macam raja adalah Allah. Qadhi daripada segala macam qadhi adalah Allah. Dan yang lain-lainnya. Yang seperti ini tak boleh. Hifdzan lit tauhid, menjaga nilai tauhid, agar jangan sampai dibesarkan makhluk pada porsi yang tak layak baginya menyandang. Dahulu kala ada orang-orang yang memberikan gelar raja di raja. Mereka sebut dengan bahasa Persianya Syahin Syah. Raja di raja, Syahin Syah. Kata Syah itu dari bahasa Persia. Banyak orang punya nama ujungnya Syah, ya, Fulan Syah, Ardian Syah, ya, macam-macam. Ya, Syah itu secara bahasa Persia artinya raja. Dahulu kala raja-raja Persia memberi gelar dirinya dengan nama Syahin Syah, raja di raja. Dalam bahasa Arabnya Malikul Amlak atau Qadil Qudat, dilarang. Ini berlebihan, gulu. Memangnya dia raja di raja, masih banyak raja-raja lain, ya. Untuk menjaga tauhid, wasyanatan li janabi asma'illahi wa sifati, menjaga nama-nama Allah, ya, kehormatan nama-nama Allah, sifat-sifatnya, wa daf'an li wasail syirki wa saddan li manafidhi, dalam rangka menahan segala macam sarana menuju kesyirikan, ya, menutup semua celah-celah kepadanya. Dalam hadis Bukhari Muslim diriwayatkan dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, inna akhna'a ismin, sesungguhnya nama yang paling hina di sisi Allah, rajulun tasamma malikul amlak, seorang laki-laki yang menamakan dirinya dengan nama raja di raja. Zada Muslimun wa fi riwayatihi, Imam Muslim menambahkan riwayatnya, la malika illallah azza wajalla, tidak ada raja yang hakiki kecuali Allah SWT semata. Nah, dalam Sunan Abu Daud dan lain-lainnya ada seseorang bernama Abu Shuraih radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, annahu kana yukanna Abul Hakam, dahulu kala
kunyahnya adalah Abul Hakam. Ya, dan ini juga kunyahnya Abu Jahal, Abul Hakam, orang-orang Quraisy menyebutnya. Faqala lahu Nabi, maka Nabi bertanya kepadanya. Ya, maka Nabi berkata kepadanya, "Innallaha wal Hakam." Hakam itu hanyalah Allah semata, tak layak kau sandang nama Al-Hakam itu. Wa ilaihil hukmu, dan segala macam keputusan itu yang adil seadilnya kembali kepada Allah. Faqala, berkata Abu Shuraih ini, "Inna qaumi idza ikhtalafu fi syai'in atawni." Dahulu kala setiap kali berselisih kaumku, mereka datang kepadaku. Fa hakamtu bainahum. Aku menghukumi antara mereka dengan adil. Faradiya kilal fariqain. Semuanya rela dengan keputusanku. Ya. Akhirnya itulah mereka memberiku gelar Abul Hakam. Faqala ma ahsana hadha. Ma ahsana hadha, ma ta'ajjub. Ya. Ma ahsana hadha. Alangkah bagusnya apa yang kau lakukan ini. Fama laka minal walad. Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji dia atas perbuatannya, tapi namanya, kunyahnya berlebihan. Nabi ya suruh rubah. Fama laka minal walad. Siapa saja anak-anakmu? Qala Shuraih. Ya, anakku Shuraih. Ya. Wa Muslim wa Abdullah, ada namanya Shuraih, ada Muslim, ada Abdullah. Qala faman akbaruhum, maka ditanyakan ketika itu siapa yang paling besar? Qala Shuraih, maka beliau mengatakan yang paling besar Shuraih. Fa anta Abu Shuraihin, berarti engkau Abu Shuraih. Fa arsyadahu sallallahu alaihi wasallam ila taghyiri kunyatihi, Nabi menyarankan dia merubah kunyahnya lil adab, agar dia lebih beradab lagi bersama Allah, fi haqqi asma'illah, dalam rangka memuliakan nama-nama Allah. Walau lam tuqsad al-musyarakah, walaupun tak dimaksudkan ya orang yang beri nama tersebut menyamakan itu dengan Allah, tapi untuk menjaga adab.